Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang Pak Hari Sunanto. Saya Rizkyanto, absen 98, teknik DP2 gelombang 3 2022 akan menjelaskan mengenai teori atom. Konsep teori atom pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani yang bernama Demokritus. Atom sendiri berasal dari dua kata, yaitu a, tidak, dan tomos berarti dibagi. Sehingga Demokritus mengemukakan bahwa atom ialah bagian terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi. Setelah teori atom yang dikemukakan oleh Demokritus, banyak ilmuwan dan fisikawan yang menjelaskan tentang teori atom dari versi mereka tersendiri. Yang pertama dari Dalton, dari Thomson, Rutherford, Bohr, dan terakhir yang sekarang kita kenal yaitu dari mekanika kuantum. Sekitar tahun 1803, seorang ilmuwan bernama John Dalton mengemukakan suatu teori yang mendukung konsep atom Demokritus, yaitu atom merupakan bagian terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi. Atom dari unsur sejenis akan memiliki sifat yang sama. Atom dari unsur yang tidak sejenis memiliki sifat yang berbeda. Teori dari Dalton ini menggambarkan atom berbentuk sebagai bola pejal yang bermuatan positif atau disebut dengan proton. Kemudian pada tahun 1897, seorang ilmuwan bernama Thomson yang merupakan murid dari John Dalton, dia melakukan percobaan tabung sinar katoda untuk membuktikan teori yang telah dikemukakan oleh John Dalton. Dari percobaan tabung sinar katoda yang Thomson lakukan, dia menemukan bahwa atom memiliki juga elektron atau ion bermuatan negatif, dan pada tahun 1900 Thomson mengajukan sebuah model atom yang digambarkan sebagai bola pejal yang bermuatan positif dengan elektron yang tersebar, sehingga atom bermuatan netral. Atom dengan model ini disebut dengan model atom roti kismis. Kemudian pada tahun 1911, seorang ilmuwan bernama Ernest Rutherford yang merupakan murid dari Thomson melakukan percobaan hamburan sinar alfa untuk membuktikan teori Thomson. Dari penelitian tersebut, Rutherford mengemukakan bahwa atom memiliki inti atom yang bermuatan positif dan sebagian besar atom memiliki ruang kosong. Model atom yang dikemukakan oleh Rutherford berbentuk seperti yang ada di gambar, yaitu atom memiliki sebuah inti atom dengan elektron mengitari inti atom tersebut. Kemudian pada tahun 1913, seorang ilmuwan bernama Niels Bohr memperbaiki teori atom Rutherford dengan menggunakan hipotesis Max Planck mengenai mekanika kuantum untuk menjelaskan tentang energi elektromagnetik. Elektron mengitari inti atom yang bermuatan positif pada lintasan yang stasioner. Lintasan stasioner ini disebut orbit atau kulit atom. Elektron dapat berpindah, menyerap energi atau melepas energi. Kemudian pada tahun 1926, beberapa
tiga ilmuwan mengemukakan teori yang pertama. Louis de Broglie pada tahun 1924 menyatakan hipotesis dualisme partikel gelombang, bahwa semua materi memiliki sifat seperti gelombang, termasuk elektron yang bisa memiliki sifat seperti partikel dan juga sifat seperti gelombang. Kemudian pada tahun 1926, ilmuwan bernama Erwin Schrödinger merumuskan persamaan matematis yang disebut persamaan gelombang Schrödinger yang memperhitungkan sifat seperti partikel dan seperti gelombang dari elektron. Kemudian yang terakhir, fisikawan Jerman bernama Werner Heisenberg mengemukakan bahwa tidak mungkin untuk mengetahui momentum dan posisi elektron secara pasti, yang dikenal dengan prinsip ketidakpastian. Jika kita tidak bisa mengukur momentum elektron dalam atom, kita tidak bisa menyatakan elektron dalam atom tersebut terus dalam sebuah orbit yang melingkar. Werner Heisenberg menggambarkan model atom yang dia kemukakan seperti yang digambar. Demikian penjelasan mengenai teori atom dari saya, Sekianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.